urban culture yang berkembang di Jakarta Barat tuh kayak gimana sih? Gitu, sebenarnya kalau dari sudut pandang gue nih ya, dibilang ghetto, dibilang maksudnya kita nggak keras yang gimana gitu ya, yang mungkin banyak distrik-distrik lain, tempat-tempat lain yang mungkin kalau gue sadarin deh, kayak contohnya mungkin Tanjung Priuk, Manggarai, secara hard knock mungkin mereka lebih hard knock. Di sini tuh belajar di abuse bukan cuma secara physically abuse, tapi mental abuse tuh luar biasa kuat di sini. Dan kalau di urban culture di Jakarta Barat justru menurut gua secara konteks urban culture ini adalah culture yang akulturasi dari luar masuk, justru menurut gue di Jakarta Barat tuh belakangan, men. Udah minim banget. Karena kan maksudnya kita nggak banyak dengar nama pelaku, baik dari scene b-boy-nya, scene graffiti-nya, atau scene hip-hop-nya. Yo, King, kembali lagi nih di Ngobrol Ngalor Ngidul episode kedua. Di episode yang kedua kebetulan gue sangat berterima kasih dapat kesempatan bisa ngobrol sama Upi tahun 13 sama Iser nih. Sama Iser, gila. Oh iya nanti. Lama ya King nggak ketemu King. Lama tuh. Minggu lalu aja masih mabuk di sini. Minggu lalu aja masih goyang. Iya apa? Ngobrolin sebenarnya tujuannya ngobrolin tentang kebudayaan sih King, tapi dari subnya masing-masing. Kayak di episode sebelumnya kan udah ada tuh. Nah kebetulan di episode kedua ini, kenapa gua tertarik sama kalian berdua? Menurut gua ada satu sudut pandang yang baru nih dari budaya yang kalian dapat di Jakarta Barat. Nah sebelumnya gimana sih kalian bisa kenal nih? Ceritanya tuh gimana sih? Waduh. Jadi gua lagi di masjid ya waktu itu. Terus dia gua ajak ikut sholat, nggak mau. Ya udah akhirnya. Nggak, jadi gua sama Iser pertama kali kenal tuh lapangan basket. Lapangan basket, kita semua itu bener di lapangan basket. Gua sama dia ketemu di lapangan basket. Dari situ kita sadar bahwa kita nggak cocok. Akhirnya di lapangan main berantem mulu kayak udah. Tapi dari situ kita jadi temen, nongkrong bareng, ya bikin tim basket bareng, tanding bareng. Satu tim kita terus sebenarnya. Jadi lucu sih budaya kita yang ada di Jakarta Barat tuh basically tentang bola basket pada umumnya lah. Nah kebetulan Upi pada saat itu datang udah punya satu cara lain untuk mentranslate gaya bahasa bola basket di era yang lebih baru. Pada saat itu ada namanya freestyle sama streetball. Yap. Nah, Upi udah mulai bawa, gue tertarik lah. Dari situlah juga akhirnya kita main, ya sama-sama ngulik bareng ya Pi. Sampai akhirnya kita tuh tim bareng, sempet tanding juga bareng-bareng. Sempet jadi rival juga ya? Satu tim lah kita. Satu tim. Rivalnya dulu zaman awal-awal main di komplek. Kan random kan, gambreng, musuhan, gitu-gitu aja. Di FIS secara mereka tuh dulunya emang streetballer gitu, tapi akhirnya mereka nemuin jalannya lah. Iya, tapi gue main sama dia emang dari kecil ya, dari sekolah ya kita main. Dari sekolah. Dari kecil emang udah kenal. Sekolah main, cuma gara-gara pada saat itu kita pas di tim streetball itu latihannya malam. Jam 9 jam 9 malam. Jadi gue pulang sering nginep rumah dia nih. Jadi penghuni rumah dia lah. Jadi warga ya. Udah bilang warga karena mau ada orang nggak ada orang di rumah, gue udah bisa buka pintu sendiri, bener nggak? Terus ada makanan gue buka gitu kan, makan gitu. Jadi udah kayak rumah aja. Makanya nyokap gue kalau di rumah kayak, "Sar udah makan belum?" Gue nggak pernah tanya. "Sar kamu udah makan belum nak?" Gitu, gue nggak ditanya. Dia yang ditanya. Gitu. Kayaknya lagi dia. Segitunya nyokap gue kalau sama temen-temen gue segitunya. Asli, nyokapnya salah seorang sosok yang menurut gue ya inspiratif juga buat kita ini. Karena pada saat dulu kita tuh se-raw itu ya, nggak ngerti cari duit. Iya kan, nggak ngerti apa ya, setiap hari main. Cuma ya mungkin dari nyokapnya juga kita dapat banyak pelajaran lah, banyak belajar juga dari figur ibu ya buat gue juga di luar Upi memang ibunya kan, tapi gue dapetin sosok ibu lah yang care sama anak-anaknya. The best sih, Nenek Iwil. Tante. Jadi ini ada fun fact nih. Apa tuh? Ada fun fact nih. Ini kan era main Facebook nih. Oke. Nyokap itu punya Facebook. Upi waktu itu awal banget, Upi kuat banget ngomongin masalah legalisasi ganja. Back in the day. Sebelum akhirnya disadar itu cuma kendaraan politik orang-orang. Kalau gue sampai sekarang masih membicarakan itu.
Langsung bicarakan itu gue. Ya kan? Tapi Upi gencar tuh melalui media sosial. Kerjaan gue adalah nyepuin. Jadi gue nge-tag ke nyokapnya. Jadi Upi kan gini ngomongin tentang, weh kita tahu nggak kalau ganja itu bisa jadi bahan bakar, bisa jadi apa, bisa jadi apa, bisa jadi apa. Gue tag ke nyokapnya, neneknya bilang, tak ya kan. Terus nyokapnya komen, kalau ganja dilegalisasi, kita sama-sama makan sop sendal. Emang cepu bang. Emang udah ada mental Ada. Tapi kan dari situ akhirnya kalian jadi CS. Asli, dulu tuh, aduh gua gimana ya ngomongnya ya. Dulu pada saat kita masih bandel, perlu nggak sih? Kayaknya itu nggak usah deh. Nggak usah. Jangan. Kalian tahu image saya baik-baik ya. Jangan. Kalau mau tahu nama berapa? Tapi yang menarik maksudnya gue sama Isra jalan dari pet yang bareng, dari basket jadi temenan, terus di satu persimpangan dia ngejar apa yang dia pengen kejar, gue kejar apa yang gue pengen kejar, ketemu lagi di satu persimpangan dan kita duduk bareng lagi sekarang itu sih menariknya. Dengan supnya masing-masing. Dulunya sempat pas di persimpangan itu yang kita bilang mungkin kita malah jadi nggak berhubungan sama sekali ya. sama sekali ya, setelah 2 tahun tuh kayak lose kontak, hilang. Tapi gue ngerasa itu fase gue sama Isra masing-masing develop diri masing-masing sih. Itu kayak kalau lo pada tahu, mungkin makanya gue sempet bilang ke Upi juga, mungkin gue salah satu orang yang pertama kali tahu bahwa Upi nge-rap dibanding orang lain. Masih pakai komputer jeleknya di rumah itu. Iya. Ya kan? Mike Agnes Monica yang warnet. Iya. Yang hilang-hilangan. Yang gue nggak tahu aplikasi apa gitu kan. Kalau di rumah dia tuh adanya aplikasi Frogcam, tau kalau yang buat webcam seks itu. Jadul banget. Kalau lu nyari, itu kayak Telegram zaman itu, kalau lu nyari software gratis semua di situ pasti. Iya. Terus dia ngulik-ngulik gitu kan, kayak ya lucu sih. Gue inget banget di masa kita masih main streetball, gue masih main terakhir di Malang. Upi tuh udah kakinya pekapuran, dia stop main kan. Terus saat gue ikut, ngapain lu? Gue mau ketemu temen-temen gue rapper di Malang. Jadi itu memang udah di saat itu udah mulai serius tapi ya. Lagi suka hip hop gue gitu ya, lagi suka hip hop ya. Sampai diketemuin pak, dari ujung ke ujung, gue kayak gila juga sih maksudnya untuk dia orangnya rada tipikal kayak gitu. Yang kalau dia mau ngulik dia datang ke tempatnya. Nah itu yang menurut gue cukup unik aja sih. Cuma nggak ada kerjaan ya kalau waktu itu ya. Ya mungkin karena keterbatasan informasi zaman dulu kan. Bener. Maksudnya kita ngalamin itulah. Iya. Lu kalau mau dapet something, ya lu harus samperin. Lu mau ketemu di mana ya lu samperin. Ya itu menurut gua kayak mungkin kalau lu evolve dari street scene, ya kayaknya orang. Iya emang begitu. Nggak ada orang yang bisa gede di street scene ini kalau lu nggak di street. Nggak di street. Ada yang gede tapi ya gitu kendor lah. Bukan kendor lah. Ada lah. Gedenya di angka sosial media doang biasanya. Gitu. Terus. Ada yang yang hardcore lah. Ada. Kadang kendor gitu ya, ada. Oke, terus gue pengen tahu deh, urban culture yang berkembang di Jakarta Barat tuh kayak gimana sih? Dari persepsi kalian gitu. Karena kan gue bukan dari Barat gitu, tapi ternyata tuh yang gue lihat tuh di Barat tuh ada something yang oke gitu. Sampai akhirnya gue bisa kenal kalian gitu. Nah menurut gue pengen tahu lebih dalam aja sih urban culture di Barat tuh kan pasti kalian lebih deep lah. Gimana Pi ya? Lingkungan ya kita tahu lah Barat segitu getonya gitu. Segitu getonya. Sebenarnya kalau dari sudut pandang gue nih ya, dibilang geto, dibilang maksudnya kita nggak keras yang gimana gitu ya, yang mungkin banyak distrik-distrik lain, tempat-tempat lain yang mungkin kalau gue sadarin deh, kayak contohnya mungkin Tanjung Priuk, Manggarai, secara hard knock mungkin mereka lebih hard knock. Di sini tuh belajar di abuse bukan cuma secara physically abuse, tapi mental abuse tuh luar biasa kuat di sini. Jadi kalau gue ngelihat di sini tuh cara misalkan gini deh, dulu gue pertama kali dapet job gitu ya, nggak usah gitu nih sama temen gue sendiri nih misalkan, dulu gue juara streetball di Malang. Lo tau gak si anjing ini ngomong apa? Si bangsat mah juaranya di kebun binatang bukan di hutan. Ngerti gak lo? Ngasih satu hal kredit, tapi kredit itu berupa kritik. Beef, dan itu hal yang biasa buat kita. Jadi kita bukan cuma sekedar malah jadi penyemangat lah ya sebenarnya. Jadi kayak ya kan? Gue juga bisa nih ini nih gitu. Ya itu sih serunya di era, ya maksudnya
kita juga nggak jauh beda gitu ya kayak ya kayak beef, kayak mental gitu sebenarnya jadi ngebangun kita jadi something gitu. Dan kalau di urban culture di Jakarta Barat justru menurut gua secara konteks urban culture ini adalah culture yang akulturasi dari luar masuk, justru menurut gue di Jakarta Barat tuh belakangan, men. Udah minim banget. Karena kan maksudnya kita nggak banyak dengar nama pelaku baik dari scene b-boy-nya, scene graffiti-nya, atau scene hip-hop-nya, atau scene apapun itu, maksudnya karena minim informasi sosial media juga dan nggak ada yang ngerepresentasiin, jadi menurut gue untuk belajar hal-hal kayak gitu, gue sama temen-temen tuh mesti keluar gitu, mesti keluar. Tapi yang gue tahu pasti, kalau gue mungkin di bagian daerah lain ini berlaku juga ya, tapi loyalty tuh di Jakbar tuh kenceng banget. Is a must, man. Iya. Terus kayak persahabatan gitu ya. Kekeluargaan sih sebenarnya yang bedain kita dari ini kekeluargaan, dan gue berasa bedanya adalah gini. Kita tuh bandelnya kecuali narkoba itu nggak ke arah kriminal kalau gue ngeliatnya. Bener nggak sih? Di lingkungan kita kayak kurang lebih kayak gitu nggak sih, Be? Iya, setuju sih. Maksudnya kalau secara urban culture yang diakulturasi dari luar sih nggak banyak ya Jakbar. Justru gue nemu itu waktu ya gue udah mulai nongkrong keluar. Tapi urban culture yang gue rasain tuh culture kalau lo habis main basket, kita capsaan di warung, makan bakmi Bangka bareng. Urban culture itu kayak gitu-gitu tuh, bukan yang street culture banget, karena itu nggak masuk di segmen kita. Bahkan lucunya Masuk mungkin tapi delay kali. enggak, bukan masalah delay. Atmosfer tertentu. Oke. Orang-orang yang bisa bergaul ke sana yang dapat. Ya gua sama temen-temen nggak nyampe di situ aja. Bayangin mungkin kayak zaman dulu kayak di dunia b-boy atau apa, banyak orang-orang yang sebenarnya dari Jakarta Barat terkenal di dunia b-boy mungkin ya. Mungkin gue bilang ada sebut satu nama deh gue yang gue tahu zaman dulu tuh Theo. Theodorus Ginting lo tau? Ya, dia b-boy lo. Dia b-boy dulu. Lu malah b-boy. B-boy dan dulu Ninja Strike namanya kan, terkenal. Dan informasi ke gue yang kayak gue baru tahu, oh dia anak barat juga, katanya teman anak-anak juga. Era-era Jabrik tuh ya. Nah karena di Jakarta Barat nggak ada tempat space buat nongkrong kayak gitu, gue justru ketemu orang-orang baratnya itu di palemnya Plaza Senayan. Kayak malah di luar. Yoi, gue ketemu Theo, gue ketemu Ibel yang melewati masih b-boy, jadi kayak oh ini anak barat juga ya. Jadi gue buat belajar itu, buat tahu tuh gue mesti keluar gitu. Senloko dari Jakarta Barat. Iya, jadi kayak karena minim itu. minim informasi. Tapi lucunya, waktu lu ketemu figur-figur ini yang dari Jakarta Barat, treatmentnya pun berbeda. Dalam arti kata, mungkin ada beberapa patokan yang misalkan waktu lu jadi seseorang kan lu kayak untouchable. Tapi orang-orang yang dari Jakarta Barat ini yang jadi figur, mereka reachable banget sebenarnya. Ya karena loyalty itu yang tadi kalian bilang itu kali. Mungkin udah jadi kayak budaya jadi diri kita kayak memang. Dan ada kayak pride sendiri, kayak anjir lu di barat men. Iya, kayak gitu. Beda kayak misalnya lu di Kemang Bor kayak biasa aja, tapi kalau lu kayak lu Tanjung Duren Cor, gue di sini men. Wih, anak barat juga ada gitu. Oh ternyata kayak orang ketemu di rantauan. Karena kita tuh di sini, men nggak ada apa-apa di Jakarta Barat. Sebenarnya nggak ada apa-apa yang gue banggain, cuma bisa kampung Ambon. Ya maksudnya kan banyak publik yang tahu Barat tuh identik dengan narkoba, drugs gitu ya. Iya, itu benar, tapi itu nyata. Gue kasih tahu, budaya narkoba di kita itu sesimpel lu dari mungkin lulus SD juga udah gampang banget. Gue banyak teman gue yang umur 15 tahun nganter 4.000-5.000 butir nenek. Wow. Jadi hal yang ya udah memang begitu lah ya. Ya karena kan maksudnya Jakarta Barat kan perbatasan antara jalur Sumatera kan lewatnya tol Kebonjeruk. Jadi memang gerbangnya lewat kita pasti gitu. Kayak aneh-anehnya di situ banyak gitu. Border lah kasar. Border, Bang. Iya. Tuh. Tertinggal lah secara kecerdasan pada era itu. Apalagi kalau dari culture gue secara fashion, kita terbelakang banget. Jelas. Terbelakang banget. Lu mau bilang utara nora-nora, at least dia masuk tuh fashion seperti itu kan. Mau lu bilang selatan culture ya, dia memang udah pusatnya. Ya kita mah, ya elah zaman sekarang juga di sini masih Crocs aja gitu kan, masih pakai Crocs, masih pakai kayak Wakai. Maksudnya hal-hal fashion tuh jadi nomor kesekian mungkin buat kita ya. Bener gak sih? Iya, setuju. Mungkin kayak Upi dah dari zaman dulu. Kerjaan tiap hari cuma dulunya ya, cuma pakai celana pendek, kaos putih. Kemana mah? Iya. Akhirnya waktu kita tahu bahwa kita mungkin perform dilihat orang, mungkin ya kita harus mulai sadar diri ya, wah kayak kita harus fashionable nih. Lebih ke kebutuhan kan sebenarnya daripada gaya-gayaan itu loh. Setuju. Itu nyawa. Oke, terus gimana sih cara kalian tuh ngembangin
budaya yang kalian dapat di Jakarta Barat terus direalisasiin ke karya-karya kalian nih? Gue rasa gue sama Iser punya cara dan sudut pandang yang berbeda ya. Tapi kalau di gue, maksudnya kalau di gue pelaku musik gitu, pada era gue suka musik tuh di Jakarta Barat nggak ada yang namanya hip hop, men. Yang gue denger tuh acara punk, hardcore di Gor-Gor, di Gor Tanjung Duren gitu kan. Nah waktu gue suka sama culture ini gitu ya, gue nggak tahu gue mesti belajar ke siapa gitu. Gue mesti nyarinya jauh. Kalau ada acara ke Bogor, gue naik motor ke Bogor. Acara di Bandung, gue naik motor ke Bandung. Supra lu tuh ya? Yo, karisma. Iya. Nah itu bikin gue aware bahwa gue rasa gue nggak sendirian nih. Ya. Ada orang-orang bingung kayak gue yang suka sama hal yang kayak gue rasain, tapi nggak tahu mesti kemana. Betul. Karena kita nggak punya role model. Nah akhirnya itu yang bikin gue segitu noraknya ngerepresentasiin Jakbar apapun yang gue lakukan gitu. Karena gue tahu di luar apa yang gue lakuin tuh banyak anak-anak yang punya mimpi-mimpi kayak gue gitu, men. Cuman belum ada kesempatannya. Atau mereka kayak udah terdiskriminasi duluan, anjing di sini mah nggak bisa, men. Lu mesti ke sono industrinya, enggak, men, gitu. Maksudnya gue sama temen-temen tuh ngotot. Kenapa gue segitu ngerepresentasiinnya, karena gue pengen ngasih tau bahwa lu dari manapun lu bisa gitu. Terus kenapa mungkin WSO Kopi juga ada kan? Iya. Dan akhirnya ada acara-acara kayak banyak macam yang ada di sini gitu loh. Biarpun nggak semewah tempat lain mungkin ya, Pi ya. Yes. Pokoknya gue mau menyediakan. At least kalian punya playground lah. Iya, ruang bermain, men, ruang bermain. Something. Playground menurut gue melting pot sih. Iya. Jadi makanya balik yang kayak awal, kita dulu ketemu figur-figur dari barat selalu di Jakarta Selatan mungkin ya, karena acaranya kebanyakan di sono. Nah sekarang lu bisa ketemu, ngobrol langsung, lu bisa main, berteman. Ya kita di barat juga, nggak jauh-jauh gitu lah. Akhirnya terbentuk lah tuh ya. Iya, melting pot itu sih. Kalau dibilang kalau cara gue ngadaptasinnya Jakarta Barat, mungkin ya dikit banyak gue terinspirasi sama Upi. Biarpun sebenarnya secara timeline kita bareng. Awalnya gue coba bikin store pertama kali waktu zaman gue lahir dari culture sneakers. Ya. Gue nggak maksa untuk brand gue ataupun toko gue ada di Jakarta Selatan. Ya. Gue paksa itu di Jakarta Barat. Yes. Gue pengen mereka nge-line up di Jakarta Barat, tempat yang harusnya nggak ada apa-apa. Dan itu terbukti bisa. Banyak banget orang-orang keren yang mampir ke tempat gue gitu ya, yang mungkin yang secara nama tuh hampir impossible. Ya. Ada. Bahkan ada satu pemain NBA yang datang ke toko gue waktu itu. Nih. Wow. Jadi maksudnya apa yang gue lakuin sama Isar, akhirnya tanpa sadar kita ngelakuin itu yang represent dari mana asal kita. Yeah. Maksudnya gue nggak mau jadi jalur orang buat kesana, tapi gue pengen nyediain jalur biar orang datang ke rumah gue gitu, itu sih. Ya kasih fasilitas lah ya. Iya. Karena kalau buat gue nyok, pilihannya gini, lu mau keren-kerenan, lu kalah sama Jaksel. Iya. Lu mau keras-kerasan, lu kalah sama Priok. Iya, betul. Jadi kalau buat gue, cara gue waktu berkarya adalah represent yourself aja. Gue nggak setaf itu kok, gue nggak sekeren itu, tapi at least gue apa? Gue kalau kata Upi ada istilah baru tuh yang kemarin lo ngomong apa? Inklusif. Kita inklusif. Kita inklusif. Kita nggak eksklusif. Kita nggak eksklusif. Kita mau nerima orang mau ngobrol, kita mau diskusi, kita mau belajar. Kita mau belajar tuh bukan berarti gue harus belajar sama figur doang. Kita belajar tuh bisa sama semua orang kan. Apapun itu. Dan akhirnya ada satu poin yang menurut gue cukup kuat adalah kita punya knowledge lebih banyak akhirnya. Kalau gue berani justify itu di culture gue. Karena di skena gue, sorry ya kurang sih. Ya kalau di scene gue sorry kurang gitu kan. Makanya gue ngerasa gue harus punya USP, gue harus digging lebih jauh, gue harus kerja lebih keras. Baru orang bisa ngakuin gue yang dari bocah Jakarta Barat ini. Statement lah ya, statement gimana siapa gue dan di mana gue berasal gitu. Tapi gue ngerasa USP kami, kita berteman sama siapa aja, itu USP kita kekuatannya. Kita nggak menutup diri sama orang-orang yang di kaum atas ataupun kaum bawah. Kita berteman sama semuanya, kita nggak peduli sih. Iya kan ada istilah tuh, banyak teman banyak rezeki. Kan maksudnya rezeki itu kan bukan cuma duit. bukan cuma duit gitu. Lu bisa kenal sama dia, ternyata dia bisa
kayak bisa make it something atau apa, maksud gue itu ya jadi semacam rezeki gitu. Bener, padahal gue terkenalnya banyak musuh. Ya, enemy pasti ada. Kalau nggak ada enemy kita nggak seru, Bre. Kalau gue ada pemikiran sendiri, kenapa gue banyak musuh? Supaya gue tahu temen gue siapa ya. Keren. That's it. Supaya lu tahu siapa yang bener-bener temenan sama lu. Itu. Zaman sekarang banyak emang teman-teman palsu. Kalau kata papi gitu, banyak teman-teman palsu lah ya. Banyak lah. Lu apalagi ngerasain ya, gue ngerasain tuh ada di, ngerti kan lu, gue punya lahir dari standar ekonomi yang ya biasa, kurang dah. Tiba-tiba ada di level tertentu dan semua orang kayak tiba-tiba pengen jadi saudara. Kayak ini saudara gue nih, ini teman gue nih, kayak gue gak kenal lu anjing gitu. Kasar emang dia. Iya sih. Tapi emang kayaknya itu terjadi di mana-mana di saat kita bisa presentasiin apa yang kita punya gitu. Udah tuh banyak tuh yang mendekat, gitulah. Banyak yang come and go juga. Ya mungkin gue sedikit tertarik sama statement yang bilang, ya semakin gue banyak musuh, semakin gue tahu mana nih yang benar-benar real friend gitu. Betul. Dan dalam berkarya ya, gue nyadarin, mungkin Upi nggak tahu deh sadar apa enggak, ngelihat Upi berkarya, ngelihat Upi bikin lagu, karena gue ada orang yang kenal udah cukup lama sama dia gitu kan. Apa yang dia ceritain mungkin aja nggak terasa apa ya, terasa berlebihan, terasa apa. Tapi buat orang yang kenal, apa yang dia ceritain setelahnya nyata. Jadi kalau gue bilang mungkin kesamaan gue sama Upi dalam berkarya adalah satu konteks itu adalah kejujuran berekspresi. Jujur sih emang. Itu nggak sih? Ya, setuju. Di platformnya masing-masing ya. Benar. Betul. Keren banget ya. Minder gua. Jah. Anjing. Gue pengen bisa gambar kayak lu, Nyok. Dia sih gak bisa gambar, tapi CS butura, Bray. Gimana tuh? CS butura. Berat. Ya terus, menurut kalian tuh seberapa penting sih berjejaring? Berjejaring. Anjing, penting banget. Apalagi kan sekarang ya ada WSW nih, ada WSW yang ya bisa mewadahi teman-teman yang mau bikin something atau mau sekedar chillin atau nongkrong. Ternyata sekarang di barat tuh udah ada tempat gitu, udah ada tempat untuk berdiskusi, untuk sharing, untuk apapun lah gitu. Nah, menurut kalian berjejaring itu sepenting apa sih? Jaring itu tuh community maksudnya, berkomunitas. Enggak, maksudnya ya connect dengan siapapun sih. Kalau Koneksi dengan siapapun. ya kalau gue sih, maksudnya gue percaya satu elemen nggak akan hidup tanpa elemen yang lain ya. Maksudnya gue kenapa gue bisa aja eksekusi gue anak rap, ngapain gue nongkrong sama elemen-elemen lain, bisa aja kan. Tapi ternyata maksudnya gue belajar bahkan dari lu dan teman-teman Gardu pada era itu bahwa ternyata Scene Graffiti menyediakan wadah untuk teman-teman rap segitunya. Kalau gue pikir ngapain lo pada buang-buang waktu ya. Tapi ternyata apa yang kalian lakukan punya impact gitu. Gue ngelihat itu dan ternyata gue sama teman-teman tuh udah ngelakuin. Gue baru sadar bahwa kalau gue bisa punya A, lo punya B, lo punya C, ternyata kita bisa saling nutup nih, saling ngelengkapin nih. Nggak harus saling menguntungkan bahkan gitu, tapi lo sama gue bisa saling ngisi. Jadi buat gue berjejaring tuh investasi men. Investasi men. Itu gila sih, karena kalau apa yang diomongin Upi itu sebenarnya terjadi kenapa culture di luar. Kita ngomong barometer USA deh ya, USA, UK yang jadi, gue ngomongnya patokan mainstream lah ya, patokan mainstream. Lo kalau perhatiin di Amerika misalkan, graffiti creator kerjasama dengan perusahaan sepatu, kerjasama dengan rapper, produser, skater di satu elemen. Ya si hip hop ini kan sebenarnya. Ya itu yang bikin dia jadi punya kayak elite team. Padahal bukan elite, mereka ya berteman aja, yang ngelengkapin satu sama lain, yang akhirnya ceritanya jadi lengkap, puzzle-nya lengkap. Jadi kalau lu nonton tentang ini lucu nih, gua tahu hip hop sejarahnya dari sebuah dokumenter series. Apa Pi namanya Pi? Hip hop apa? History of Hip Hop itu tuh yang ada di Netflix, seperti Netflix juga. Oh bukan men. Oh shit, gue lupa. Ya ada sebuah dokumenter. Tapi di dokumenter itu apakah ngebahas tentang hip hop aja? Enggak, dia ngebahas elemen-elemen lain.
ada sub lainnya ya. iya kan, ada mungkin Kate Haring baru saja, Jean-Marc Basquiat yang mungkin secara hip hop lagunya aja beda, ya kan? Tapi elemen-elemen ini yang menurut gue kuat. Nah ini perbedaan kita di Indonesia menurut gue. Di Indonesia mungkin yang lakuin hal ini nggak banyak ya. Gue ngerasanya nggak banyak karena memang kita tuh ngerasa sebuah circle tuh selalu eksklusif. Apalagi khususnya buat di scene gue isinya pecundang semua. Apalagi cuma orang-orang ngumpulin sneakers gitu kan. Menurut gue itu skena pecundang. Tapi waktu di luar negeri, hal ini diubah dari skena pecundang ini jadi sebuah apa ya? Contemporary art collecting. Yang ini yang kita tidak sadari. Ya, karena di sini masih aja kayak ya udah lu beli satu hal karena yang lain punya. Ini yang menurut gue kita harus benahin sih. Nah itulah kenapa menurut gue secara value of historical, secara knowledge kita harus punya. Ya. Gitu. Berjejaring adalah segalanya men kalau buat gue. Pas gue di era info dulu kita berjejaring karena kita butuh knowledge, butuh informasi. Tapi kalau sekarang buat gue berjejaring justru untuk memfilter semua yang terdatang terlalu cepat. Iya, jadi lu tahu koridor lu tuh karena lu berjejaring. Karena waktu informasi di sosial media terlalu banyak, Nggak bisa dibendung. one day kalau lu telah itu semua lu lupa lu siapa men. Yes. Lu kadang keluar konteks kalau lu nggak berjejaring. Tapi once lu berjejaring, lu dikasih tahu Bor, lalu kelewatan tuh. Ada yang ngikutin kita lah. Iya, kita akhirnya tahu koridor kita. Oh, awal gue bukan ke situ soalnya, gue maunya ke sini. Dengan berjejaring sih menurut gue makin memantapkan fokus itu dan bisa bikin warnanya makin bold sih kalau buat gue. Karena ada norma itu di satu berjejaring ya. Iya. Berjejaring salah satu hal yang bikin gue terus lapar sama terus humble. Karena kalau gue terus ada di circle gue dan gue ngerasa gede, akhirnya gue ngerasa gue udah punya semuanya. Tapi once gue keluar ngelihat yang lebih punya dari kapasitas dari gue, akhirnya gue nunduk lagi. Masih banyak belajar lagi gue. Graffiti or skateboard tuh udah banyak yang bedain. Ada real graffiti, ada real skateboard, sama ada graffiti celebrity dan graffiti skateboard. Graffiti celebrity, kasih gue nama. Banyak lah. Kasih gue satu nama aja, satu aja bro. Gak berani, gak berani. Close. Kita sudah dulu di sini ya. Nggak, menurut gue sih graffiti celebrity bujangan urban ya. Karena Tapi semua sih ada yang kayak semua gitu. sih ada gitu. Dan menurut gue itu adalah proses untuk jadi lebih Kalau besar di ya. skateboard Kalau yang kemarin lu cerita sama gue ya apa selebriti skate itu ya? Hah? Dia kasih gue nanya. Ini pertama kali lo kita nongkrong bareng Faisal. Karena nggak ada urusan ya. Ngagul gitu. Kagak gue nanya doang.